Do that one dance, baby. That one dance. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil studi kasus online saya dengan tema ekonomi rapuh yang dihadapi buruh sawit. Pak Yahya adalah subjek studi kasus online saya. Pak Yahya merupakan seorang buruh harian lepas yang sudah bekerja sebagai buruh sawit cukup lama, yakni hampir 15 tahun. Usia beliau adalah 55 tahun. Pak Yahya berasal dari Jawa dan Baiklah, di sini saya membahas tentang sistem produksi yang dilakukan oleh Pak Yahya. Sistem produksi sendiri ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem produksinya sendiri, yang kedua terdiri dari sarana dan prasarana produksi, dan yang ketiga adalah sistem kerja panen untuk produksi yang dilakukan. Yang pertama kita bahas tentang sistem produksi. Sistem produksi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama penggunaan bibit atau benih yang berlabel. Yang kedua pengolahan tanah tumbang tanpa bakar. Yang ketiga, pengendalian hama dengan obat pembasmi hama. Yang keempat, pengairan dan tata guna air dengan membuat parit. Yang kelima, pemupukan dengan prinsip 5T. Yang keenam, memasuki masa panen dan pasca panen. Selanjutnya, sarana dan prasarana produksi itu terdiri dari cangkul, parang, alat kerja egrek. Alat-alat tersebut dibeli oleh Pak Yahya secara pribadi, namun ada juga yang merupakan bantuan dari pemilik kebun. Selanjutnya, sistem kerja panen untuk produksi yang dilakukan. Yang pertama, diawali dengan diberitahunya Pak Yahya oleh pemilik kebun melalui telepon. Yang kedua, berangkat menuju blok yang telah ditentukan. Yang ketiga, tandan harus dipotong sependek mungkin. Yang keempat, menunggu para ketua kelompok tani untuk melakukan perhitungan hasil panen. Dan yang terakhir, hasil panen tersebut diangkut menggunakan mobil dan dibawa ke PT. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang poin penghasilan. Hasil kerja Pak Yahya dihitung dengan berdasarkan tonase atau ton dari berat buah yang dipanen. Per tonnya diberi upah harga 130.000 sampai dengan 150.000, tergantung pemiliknya. Untuk banyaknya jumlah tonase itu tergantung dari bagus atau tidaknya lahan kaplingannya. Selanjutnya, penghasilan buruh harian merupakan total penerimaan buruh yang diperoleh dari hasil bekerja selama 1 bulan. Pendapatan buruh petani sawit terdiri dari pendapatan dari usaha tani dan pendapatan dari luar usaha tani tersebut. Keluarga Pak Yahya memang keluarga tidak mampu dan kekurangan. Gaji beliau per bulan kalau di rata-rata hanya sekitar 1.200.000 sampai dengan 1.500.000, tergantung keadaan buah dan musim. Kalau lagi banyak buah, banyak perawatan, ya hasilnya bagus. Tetapi kalau sedang tidak ada perawatan, ya kira-kira tidak cukup untuk membiayai kehidupannya. Selanjutnya ditambah lagi dengan di daerah kami Riau ini semua serba mahal. Sudah bisa dipastikan dengan berpenghasilan hanya segitu, Pak Yahya sangat tertekan. Dan pendapatan serta tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan belum dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarga dari Pak Yahya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang biaya produksinya. Biaya produksi yang terdiri dari 3. Yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya rata-rata. Biaya variabel sendiri terdiri dari penyusutan alat, pemeliharaan, iuran, dan pajak. Jadi untuk lahan 6 hektar menghabiskan biaya tetap sebesar Rp5.220.000. Selanjutnya, biaya variabel. Untuk biaya variabel sendiri terdiri dari biaya untuk pupuk dan membayar tenaga kerja. Jadi untuk lahan 6 hektar menghabiskan biaya variabel sebesar Rp4.000.000. Selanjutnya biaya rata-rata. Penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel tersebut. Maka untuk lahan 6 hektar total biaya rata-ratanya adalah Rp5.220.000 ditambah dengan 4 juta, sehingga totalnya adalah Rp9.220.000. Oke, masuk pada pembahasan selanjutnya tentang pengeluaran rumah tangga. Di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan. Oke, untuk pengeluaran pangan, di sini saya hanya mencantumkan beberapa contoh saja yang Pak Yahya keluarkan untuk pengeluaran pangan sendiri. Yang pertama itu seperti ada telur, sayur mayur, minyak goreng, bumbu-bumbuan, ikan atau daging, kopi, teh dan rokok, cemilan dan jajan. Selanjutnya untuk pengeluaran non pangan dari keluarga Pak Yahya sendiri itu seperti baju basahan,
fasilitas rumah tangga, perbaikan motor yang rusak, alas kaki atau sepatu kerja, kebutuhan anak sekolah, serta perbaikan alat kerja yang rusak atau hilang. Oke, lanjut pada diagnosis permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi. Yang pertama, lahan perkebunan banjir bila hujan. Yang kedua, upah panen yang tidak sesuai. Yang ketiga, buah mentah, grading, dan kesusutan. Yang keempat, janjangan kosong dan tangkai panjang. Yang kelima, tidak ada jaminan keselamatan kerja. Yang keenam, tidak ada biaya pengobatan dan tunjangan hari tua. Yang ketujuh, tidak ada keterikatan antara buruh sawit dengan perusahaan. Dan yang kedelapan, penyediaan alat pelindung diri yang tidak memadai. Oke, lanjut. Yang kesembilan, masalah buah sawit yang dipanen harus benar-benar matang, sedikitnya harus sudah berondol 5 biji. Yang ke-10, beban kerja yang tidak ringan dan tidak dibarengi dengan upah yang sesuai. Yang ke-11, banyak aspek yang belum memiliki aturan. Yang ke-12, ketiadaan peraturan khusus yang menjamin hak-hak buruh. Yang ke-13, tingginya penyerapan tenaga kerja dan pengangguran tidak setara di sektor pertanian dan perkebunan. Oke, yang ke-14, rendahnya tingkat pendidikan di sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, rendahnya partisipasi tenaga kerja muda di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak adanya perlindungan terhadap buruh. Selanjutnya, resiko kecelakaan kerja yang besar dan pemberian THR yang tidak sesuai. Oke, lanjut pada analisis sebab masalah. Setelah mengetahui diagnosis permasalahan yang ada, maka kita juga perlu melakukan analisis sebab masalah. Permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan para buruh yang masih ada dan masih dirasakan sampai saat ini itu disebabkan karena penyelesaiannya selalu menggunakan model-model penyelesaian yang sama atau hampir sama. Upaya menguraikan permasalahan buruh dari pemerintah yang berkuasa saat ini maupun sebelumnya tidak pernah beranjak dari model-model yang ada. Pemerintah terkesan tidak mengetahui akar masalah yang dihadapi pelaku utama hubungan industrial, yaitu buruh dan pengusaha. Permasalahan perburuan yang masih ada sampai saat ini lebih disebabkan karena faktor-faktor di luar hubungan kerja itu sendiri. Jika diaplikasikan pada masalah yang ada seperti upah murah, disebabkan oleh PT yang memiliki kecenderungan untuk menekan upah buruh semurah mungkin, karena begitulah cara yang paling mungkin mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tingginya penyerapan tenaga kerja dan pengangguran tidak setara di sektor pertanian. Rendahnya tingkat pendidikan di sektor pertanian, dan rendahnya partisipasi tenaga kerja muda di sektor pertanian. Penyebab ketiga masalah tersebut adalah rendahnya kesempatan kerja di pedesaan, keterbatasan sarana pendidikan dan biaya, dan kesalahan cara pandang generasi muda terhadap sektor pertanian, di mana sektor pertanian dianggap tradisional, kumuh, dan kurang menjanjikan dari segi pendapatan. Sebenarnya, memang bila ditinjau kembali, permasalahan-permasalahan semua ini terjadi karena awal mulanya yang memang sudah salah. Karena memang ini yang pertama kalinya di desa kami menerima kembali lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh PT sebelumnya. Jadi wajar kalau semua masih salah kaprah, kurangnya persiapan dan kurangnya ilmu tentang hal seperti ini. Lanjut pada solusi permasalahan. Yang pertama, yang berkuasa melindungi buruh. Yang kedua, memberikan jaminan berupa kenyamanan dalam mengembangkan usahanya. Yang ketiga, melakukan redistribusi lahan bagi para buruh sawit. Yang keempat, lebih baik lagi dalam menata sistem perburuhan yang menempatkan buruh sebagai subjek yang hidup layak. Yang kelima, adanya regulasi yang secara khusus mengatur hubungan kerja di perkebunan sawit. Selanjutnya, pemerintah harus melindungi, memenuhi, dan menghargai secara penuh hak-hak dasar buruh sawit. Selanjutnya, pengadaan peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh sawit. Adanya perjanjian yang tertulis di antara ketiga belah pihak, koperasi, pemilik kebun, dan buruh sebelum masa kerja. Adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi para pemilik kebun kepada buruh panennya, dan adanya konsekuensi dari peraturan-peraturan yang dijalankan. Oke, selanjutnya harus memperbaiki kondisi kerja dengan menghapus target kerja tinggi dan pembayaran upah satuan. Buruh harus diyakinkan dengan tunjangan dan jam kerja tetap. Selanjutnya, perlu regulasi khusus tentang praktik perburuan perkebunan sawit. Dan yang terakhir, perusahaan perlu ditindak. Buruh sawit dapat melapor kepada pihak terkait, baik Dinas Ketenagakerjaan atau penegak hukum. Selanjutnya, ada juga solusi permasalahan buruh sawit menurut para ahli. Yang pertama, tata kelola harus berkelanjutan dengan melakukan revitalisasi kelembagaan petani, membangun kerjasama yang baik antara petani dan pabrik sawit. Selanjutnya, meminta perusahaan untuk menetapkan hubungan kerja, juga pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
Selanjutnya masuk pada poin gagasan kreatif atau inovatif yang dapat digunakan dalam solusi permasalahan serta implementasinya. Yang pertama, butuh perlakuan afirmatif dengan implementasi sebagai berikut. Buruh di perkebunan sawit merupakan tiang utama penyangga keberlanjutan proses komoditi unggulan Indonesia ini. Tetapi buruh sawit adalah pihak yang paling tidak mendapat tempat dan tidak jelas hak-hak normatifnya. Belum ada pihak yang peduli dengan kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh buruh sawit ini. Implementasinya, pemerintah berperan krusial untuk menaruh perhatian dan membuat semacam badan khusus untuk mengawasi tindakan-tindakan terhadap buruhnya. Untuk multi pihak lintas negara seperti RSPO atau Round the Table on Sustainable Palm Oil perlu memperhatikan perbudakan di perkebunan sawit. Yang kedua, penuhi hak normatifnya. Implementasi. Pemerintah perlu berinisiatif membuat rumusan baru upah layak untuk buruh yang bekerja di perkebunan sawit. Rumusan itu harus berdasarkan penelitian kebutuhan real di lokasi-lokasi perkebunan. Lalu yang ketiga adalah sekolah lapangan. Implementasinya. Minimnya pendampingan buruh sawit dari pemerintah maupun perusahaan memunculkan inisiatif lembaga non-profit di mana mereka membentuk sekolah lapangan yang mengajarkan praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan kepada para buruh. Oke, yang keempat adalah menggerakkan Serbundo. Implementasi, meminta Serbundo atau Serikat Buruh Perkebunan Indonesia yang terdiri dari LSM dan beberapa serikat buruh lain untuk meminta kepada pemerintah menindak tegas terhadap perusahaan yang memperlakukan buruh secara semena-mena. Yang terakhir, yaitu pola kemitraan PIR. Implementasi, program perusahaan inti rakyat atau PIR yang dikembangkan terbukti mampu mensejahterakan buruh sawit. Pola kemitraan ini berhasil membuat buruh sawit maju dan pandai, sehingga buruh menjadi mandiri. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.